Baik, Ustaz, ini informasi yang lainnya lagi. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor kucing yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Evakuasi berlangsung dramatis sebab diameter sumur begitu sempit, kurang dari 1 meter. Dengan menggunakan sejumlah alat katrol termasuk oksigen, salah satu personil pemadam kebakaran Jakarta Timur turun ke sumur sedalam 12 meter milik warga untuk penyelamatan nyawa seekor kucing yang tercebur Selasa siang. Evakuasi berlangsung dramatis karena diameter sumur yang berlokasi di wilayah Pondok Rangon, Cipayung ini cukup sempit, kurang dari 1 meter. Satu, dua. Ayo. Dulu, Kak. Tarik napas dulu. Sekira 40 menit, hewan peliharaan warga tersebut berhasil diselamatkan. Terima kasih untuk pemadam Kecamatan Cipayung telah mengambil peliharaan saya, kucing. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kita masuk dengan menggunakan alat tripod, kita turun ke bawah untuk mengambil evakuasi kucing tersebut. Alhamdulillah kucing bisa kita selamatkan dan kita kembalikan ke pemiliknya. Evakuasi berapa lama? Evakuasi dari persiapan sampai selesai kurang lebih 40 menit ya. Penyelamatan dalam keadaan semacam ini tentunya jangan dilakukan apabila tak memiliki keterampilan dan alat yang memadai. Sebab kedalaman sumur bisa berakibat minimnya pasokan oksigen. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Masya Allah, kita lihat tadi bagaimana petugas begitu bersungguh-sungguh melakukan pertolongan kepada seekor kucing yang jatuh ke dalam sumur. Jadi kita sama manusia memang bukan hanya menolong sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan. Nah, kalau kita lihat Ustaz, apakah di zaman Nabi ini ada kisah seperti ini juga Ustaz? Kalau tidak salah Nabi Muhammad SAW juga punya hewan peliharaan ya Ustaz? Ya betul Mbak Utri, ini luar biasa. Nabi ya amat sangat sayang kepada hewan yang bernama kucing. Karenanya Nabi punya hewan peliharaan khusus yaitu kucingnya Nabi SAW. Demikian juga para sahabat Nabi SAW banyak yang memelihara kucing. Kenapa? Karena kata Nabi, innaha minat tawafin wat tawafat alaikum. Kucing itu adalah hewan yang selalu berada di sekitar kita, di rumah kita, di tempat-tempat yang lain, sehingga tidak mungkin tidak, melainkan Nabi menyayangi. Bahkan ada kisah sahabat Nabi yang membantu ya kucing yang kemudian terperosok ke dalam sungai, disebutkan di sebuah danau, maka kemudian sahabat itu segera menolongnya. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang menolong kucing kesayanganku, hewan kesayangan Nabi, maka ia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kita apresiasi para petugas, bahkan yang memelihara kucing tadi, ibu tadi, luar biasa. Mudah-mudahan semua yang kita jalankan untuk membantu hewan yang bernama kucing, untuk membantu semua makhluk Allah, Allah ganti dengan nilai yang bernama pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustaz, dalam Islam apakah ada keutamaan tersendiri begitu bagi orang-orang yang menyayangi binatang? Ya, memang binatang adalah makhluk Allah. Maka dikatakan oleh Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sebagian ulama memahami, sayangilah, kasihilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mengasihi yang ada di bumi, yang mengasihi sesamanya. Dikatakan oleh sebagian ulama, di antara makhluk yang layak disayangi adalah hewan, terutama hewan peliharaan seperti kucing dan sejenisnya. Kenapa? Ada peristiwa, yaitu kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang di masa Nabi. Maka Nabi meminta semua sahabatnya untuk menunaikan sholat istisqa. Dalam sholat istisqa dibawa serta seluruh hewan, seluruh makhluk yang bernama binatang. Kenapa? Laulal bahaim, kalau tidak ada binatang, mungkin Allah tidak turunkan hujan. Jadi Allah memberikan kasih sayang dengan turunnya hujan karena ada yang disayang oleh Allah yang bernama binatang atau hewan. Maka insya Allah dengan kita menyayangi binatang, menyayangi hewan, menyayangi semua makhluk Allah, Allah akan anugerahkan kasih sayangnya, rahmatnya yang tiada terhingga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.